Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam eksposisi. Kita akan meneruskan membahas melihat Injil di dalam Perjanjian Lama. Minggu lalu kita membahas satu tema, yaitu bagaimana kita melihat tanda menguji, ada ujian bagi rekonsiliasi. Tetapi di dalam minggu ini kita akan membahas mengenai Shalom, yaitu secercah pengharapan akan dipulihkannya Shalom tersebut. Mari kita baca dari beberapa ayat saja, saudara. Sebenarnya nanti kita akan memperhatikan dari pasal 42 dan pasal 43 yang bicara, pasal 42 bicara saudara-saudara Yusuf ke Mesir pertama kali, lalu pasal 43 mereka ke Mesir untuk kali yang kedua. Kita akan baca satu bagian saja dari pasal 42 ayat 18 sampai dengan ayat ke-25. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya ayat ke-18, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 19 dan seterusnya sampai kepada ayat yang ke-25. Kejadian pasal 42, ayat ke-18. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka. Ini menceritakan bagaimana mereka sudah datang, lalu Yusuf kemudian memperlakukan mereka sebagai orang asing, seakan-akan tidak mengenali mereka dan mereka juga tidak mengenali Yusuf. Yusuf menggertak mereka, membentak mereka, lalu kemudian memasukkan mereka ke dalam rumah tahanan. Dan kemudian pada hari ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah." Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku, supaya perkataanmu ini ternyata benar, dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak ini, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian dia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Dia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Katakan bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum, dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya, serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur Tuhan memimpin kami dari hidup yang tidak mengenal tujuan kepada hidup yang mengenal Allah yang mencipta dan tujuan daripada kehidupan kami. Dari hidup tanpa damai menuju kepada hidup di dalam perdamaian dengan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa Engkau telah mengerjakan pekerjaan pendamaian itu dan membawa kami kepadamu. Kami berdoa serahkan untuk perenungan pada pagi ini ketika kami memikirkan mengenai Shalom. Bagaimana Tuhan memulihkan Shalom itu. Kami berdoa biarlah Tuhan memimpin. Jikalau kami sedang bergumul dengan konflik di dalam hidup kami sedang bergumul dengan rekonsiliasi yang harus kami jalani meskipun berat, kami bergumul dengan ketiadaan daripada Shalom. Biarlah pada hari ini Tuhan, firman-Mu akan menuntun kami, memberikan terang kepada jalan kami, supaya kami boleh hidup di dalam damai dan sejahtera yang sejati dari Tuhan. Sertailah setiap kami, pimpinlah kami, berikanlah rendah hati kepada kami untuk menerima firman-Mu, dan sertailah juga hamba-Mu di dalam menyampaikan bagian ini. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jikalau saudara diperhadapkan kepada pilihan, manakah yang saudara pilih? Hidup di dalam keadaan damai, peace, shalom, ataukah hidup di dalam chaos atau kacau balau? Manakah yang saudara pilih?
tentu kita memilih hidup di dalam damai, hidup di dalam keadaan yang shalom. Kita tentu mendambakan damai. Saudara tidak suka berada dalam keadaan yang penuh dengan konflik, penuh dengan perseteruan. Kita masuk di dalam satu ruangan. Kalau kita melihat segala sesuatunya berantakan, kita merasa tidak nyaman. Meskipun juga ada orang-orang tertentu yang juga merasa terbiasa. Itu bukan karena dia suka dengan keadaan yang berantakan, tetapi dia sudah mengalami desensitivitas, saudara sekalian. Tidak lagi merasa itu sebagai hal yang mengganggu. Nah, saudara sekalian, kita merindukan keadaan yang shalom. Kita merindukan peace. Tetapi apakah keadaan yang damai adalah keadaan yang serta-merta pasti kita peroleh tanpa kita upayakan? Apakah keadaan yang damai itu sudah pasti menjadi milik kita tanpa kita usahakan? Alkitab mengatakan tidak. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka damai bukan sesuatu yang pasti serta-merta kita peroleh. Orang yang nikah langsung serta-merta merasa pasti ada damai. Orang yang bekerja pasti ada damai. Tidak, saudara sekalian. Karena sejak kejatuhan manusia, kita lihat di dalam satu ayat bahwa tanah misalnya sudah dikutuk. Apa yang terjadi? Dalam Kejadian pasal 3 ayat 18, di situ dicatat demikian. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Apa yang mau dikatakan dalam bagian ini? Ini adalah kutukan terhadap tanah. Ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, tanah berlomba-lomba untuk memberikan hasil yang terbaik. Tetapi ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa, maka jikalau manusia tidak mengupayakan, apa yang dihasilkan? Jikalau saudara punya tanah kosong, saudara biarkan tanah itu. Apakah tanah itu menjadi teratur? Apakah kemudian tumbuh pohon buah-buahan? Tidak, saudara. Yang akan tumbuh ialah semak, rumput yang liar, tumbuhan tanaman yang tidak diinginkan. Itulah yang akan tumbuh. Maka sejak kejatuhan, apakah yang akan muncul? Adalah sesuatu seperti onak, semak duri, rumput duri. Itulah yang dihasilkan. Maka saudara, untuk mendapatkan kondisi yang ideal, tidak secara otomatis diperoleh. Mendapatkan kondisi yang ideal, manusia harus mengupayakan. Harus mengupayakan seringkali dengan begitu berjerih lelah. Itulah yang terjadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Maka pekerjaan tidak ada yang mudah. Saudara sekalian, manusia akan terus bergumul dengan panggilannya, bergumul dengan pekerjaannya. Maka demikian pula dengan yang namanya peace, shalom, damai itu. Itu adalah sesuatu yang harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Sesuatu yang penuh dengan perjuangan. Sesuatu yang harus terus dipelihara. Harus terus dirawat. Ketika saudara masuk ke dalam satu gereja, saudara merasakan keadaan damai itu. Itu saudara merasa, oh selama-lamanya akan seperti itu. Saudara, kita harus tahu bahwa suatu keadaan yang disebut sebagai peace, shalom, itu harus diupayakan. Harus terus dirawat, terus diperjuangkan. Nah saudara, pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana jikalau sudah ada konflik. Bagaimana kita melihat dipulihkannya shalom itu. Minggu lalu kita membahas ujian dan tanda bagi rekonsiliasi. Mengapa ada rekonsiliasi? Karena pasti ada konflik. Pasti telah ada perseteruan. Maka diperlukan yang namanya rekonsiliasi untuk mengakhiri konflik, mengakhiri perseteruan. Konflik, kebencian, permusuhan itu sesuatu yang sangat menghancurkan, saudara sekalian. Dan memulihkan tidak mudah. Seringkali orang mengatakan gampanglah, nantilah kita akur kembali bisa. Tidak gampang, saudara sekalian. Konflik, kebencian, dan permusuhan itu sangat menghancurkan. Dan untuk memulihkan sangat tidak mudah, saudara. Saudara coba tanya kepada orang-orang di Israel, kepada orang-orang Palestina, terutama saudara sejak 7 Oktober tahun lalu. Bagaimana konflik itu? Mudahkah mereka berdamai? Mudahkah mereka melihat orang yang di seberang itu dengan perasaan shalom? Saudara, tidak mudah, saudara. Yang ada hanya kebencian, yang ada hanya perasaan marah,
perasaan ingin menghancurkan saudara, ingin mematikan. Itulah yang terjadi. Konflik sangat menghancurkan. Jangankan antara Israel dengan Palestina. Tetangga yang sudah musuhan puluhan tahun begitu susah diperdamaikan. Saling buang sampah. Sampah dibuang ke sebelah. Nanti balas lagi ini. Balas itu saudara sekalian. Sangat tidak nyaman. Bertetangga tetapi terus berada di dalam konflik. Maka kita harus mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang rapuh. Kita orang-orang yang begitu rentan oleh konflik. Saudara, apakah mudah membuat konflik? Sangat mudah saudara sekalian. Sangat mudah membuat konflik. Kita slip perkataan kita sedikit saja sudah bisa menimbulkan konflik di dalam gereja. Saudara, misalnya kita mengadakan perjamuan kasih. Sangat mudah untuk membuat konflik. Kita bisa mengatakan, hari ini kamu sedia kue kok begitu ya. Nggak enak kuenya. Loh, kata siapa? Kata ibu itu. Nah, ibu itu. Dia mulai catat. Oh, ibu itu. Dia tidak suka dengan saya. Maka saudara sekalian, hal kecil kemudian bisa dibesar-besarkan. Lalu dijadikan konflik makin memanas. Ada gereja yang pecah menjadi dua. Antara pendeta yang satu, yang senior, dengan pendeta yang lain yang senior. Kenapa pecah? Nah saudara, perkara yang sepele. Karena ketika ada acara gereja, ibu-ibu yang bagian potong daging, ini gereja di Amerika, bersyukur ya saudara. Ibu-ibu di Amerika, dia potong daging karena dia lebih favorit kepada pendeta yang satu. Dagingnya lebih besar. Maka pendeta yang satu lihat, kok daging saya lebih kecil. Lalu dibisikin, memang itu ibu tidak suka sama kamu. Wah, dari situ mulai timbul perasaan iri, perasaan benci kepada pendeta yang satu. Dan orang-orang yang menyukai pendeta itu. Maka akhirnya gereja menjadi pecah saudara sekalian. Dan tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya sampai harus dibereskan oleh pihak yang berwenang. Karena sama-sama mengklaim jam ibadah. Jadi gerejanya dibagi dua. Di sini mimbar yang satu, di sana mimbar yang satu. Saudara bayangkan bagaimana ibadah. Pak Leo mimpin lagu yang satu. Lalu kemudian anggaplah Pak Hengki mimpin lagu yang sebelah. Lalu sama-sama nyanyi ingin saling mengalahkan suara. Saudara bayangkan keadaan seperti itu. Maka membuat konflik gampang? Gampang saudara. Bikin konflik itu paling gampang. Dan konflik itu membuat kita semakin rentan. Kenapa? Karena kesulitan kita untuk mempercayai pihak yang lain. Ketika kita mau memperdamaikan orang, orang bertanya, oke lah, saya boleh terima, saya boleh damai, dia bagaimana? Yang di sana juga mengatakan, dia bagaimana? Nah saudara sekalian, rekonsiliasi itu bukan langkah yang mudah. Kita seringkali untuk mencapai rekonsiliasi, kita menetapkan ujian. Ujian untuk melihat apakah orang itu bisa dipercaya. Kita menuntut satu tanda rekonsiliasi dari pihak yang lain. Dan saudara jangan lupa, rekonsiliasi itu tidak murah. Rekonsiliasi itu menuntut pembayaran harga yang mahal. Nah inilah yang kita bahas pada minggu yang sebelumnya. Dan pada minggu lalu saya menutup dengan satu ucapan syukur. Ucapan syukur kenapa? Karena bersyukur bahwa rekonsiliasi yang paling penting, rekonsiliasi yang paling utama, yang paling mahal harganya, menuntut pembayaran yang paling besar, itu bukan dikerjakan oleh pihak yang salah. Rekonsiliasi biasanya menuntut pihak yang salah untuk membayar harga. Tetapi di dalam rekonsiliasi secara vertikal antara Allah yang suci dengan manusia yang berdosa, manusia yang melawan, memberontak kepada Allah, maka harga itu bukan dibayar oleh manusia, tetapi harga itu dibayar oleh Allah yang suci. Sebab jikalau menuntut manusia bayar, siapakah yang bisa bayar? Siapakah yang bisa membereskan dosa itu? Itu saudara sekalian, kita menganggap persembahan kita bisa membereskan dosa. Korban kita bisa membereskan dosa. Manusia yang saleh bisa membereskan dosa. Tidak ada saudara sekalian. Yang bisa membereskan itu hanya Allah sendiri. Pihak yang dilanggar itu adalah pihak yang menyediakan jalan pendamaian. Pendamaian sebesar itu tidak mungkin dikerjakan oleh pihak yang lain. Maka kita bersyukur jikalau Allah dengan kasih-Nya, saya katakan kasih-Nya saudara sekalian,
Karena pendamaian semacam itu tidak mungkin dikerjakan tanpa kasih yang sangat amat terlalu besar. Paulus mengatakan, kita tidak mungkin mengerti kasih Allah. Kasih itu terlalu tinggi. Kasih itu terlalu dalam, terlalu lebar, terlalu panjang. Kita tidak mungkin mengerti kasih itu. Saudara sekalian, jikalau saudara ketemu dengan orang yang terus-menerus mendukakan saudara, terus-menerus mengecewakan saudara, saudara mau berinisiatif untuk berdamai dengan dia? Sangat sulit, saudara sekalian. Tapi bayangkan, Allah berinisiatif dan Allah membayar harganya, harga yang amat mahal, yaitu memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan melalui penyerahan diri sang anak, membawa kita kepada shalom yang dipulihkan. Nah saudara, shalom yang dipulihkan. Dan melalui perdamaian secara vertikal itu akan membawa kepada perdamaian-perdamaian yang lain. Membawa kepada shalom demi shalom yang dipulihkan itu. Maka saudara, demikianlah Alkitab memberikan kepada kita kisah-kisah rekonsiliasi. Alkitab memberikan kepada kita kisah rekonsiliasi, pemulihan daripada shalom yang diinisiasi, dimulai oleh Allah. Termasuk di dalam kisah Yusuf ini. Shalom yang dipulihkan kembali di antara nenek moyang Israel. Sekiranya Tuhan tidak memulihkan itu, tidak mungkin ada bangsa yang besar itu. Saudara sekalian, rekonsiliasi itu dipulihkan di antara nenek moyang Israel di dalam keluarga Yakub. Jikalau Allah tidak berintervensi, tidak mungkin tercapai shalom tersebut. Nah saudara, kita sudah bahas betapa retaknya relasi di antara keluarga itu. Sehingga Yusuf ketika dia sudah menjadi petinggi di Mesir, dia menamai anaknya dengan Manasye. Kita sudah bahas apa arti daripada Manasye, forgetful. Dan selama Yusuf menjadi seorang mangku bumi, tidak sekalipun dia mencari saudaranya. Bahkan mengutus orang untuk mencari kabar, tidak pernah. Saudara sudah bayangkan betapa sakit, betapa pahitnya apa yang dialami. Nah saudara, waktu kita baca Kejadian pasal 42 dan 43, apa yang menjadi kata kunci? Misalnya di dalam pasal 43 itu. Nah saudara, saya kira kata kunci di dalam pasal 43 adalah shalom. Shalom, kata itu muncul 4 kali di dalam bahasa Ibraninya. Meskipun kalau kita baca Alkitab bahasa Indonesia, kita tidak menangkap kata shalom itu. Atau kita membaca Alkitab bahasa Inggris, tidak selalu muncul. Misalnya yang pertama, di Kejadian pasal 43 ayat 23. Di situ kepala rumah tangga daripada Yusuf ketika saudara-saudaranya kembali akan membeli makanan ke Mesir. Dan penuh dengan ketakutan, sebab apa? Sebab Yusuf, waktu pertama kali mereka datang, Yusuf memberikan bekal makanan. Yusuf menaruh uang mereka kembali dalam karung mereka. Waktu mereka dapati uangnya, mereka kaget. Cilaka, kita akan dituduh sebagai pencuri. Lalu mereka penuh dengan ketakutan. Mereka menjelaskan. Tetapi kepala rumah tangga itu menyambut mereka dan berkata kepada mereka, tenang sajalah. Nah saudara, ini di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita kurang menangkap mengenai arti kata ini. Tetapi sebenarnya kata itu mengatakan peace to you. Atau di dalam salam mereka adalah shalom aleichem. Saudara sekalian, kita terbiasa ya mendengarkan istilah shalom aleichem, dan di dalam versi Arab misalnya, saudara, kita mengenal salam itu tuh adalah satu salam yang sangat indah. Bagaimana kita mengharapkan shalom itu dipulihkan. Orang yang datang itu kita memberikan kepada mereka salam shalom, peace to you. Dan kepala rumah Yusuf itu mengatakan peace to you, shalom aleichem. Jangan takut. Artinya biarlah engkau hidup dalam sejahteramu, di dalam hati yang tenang, tanpa ada sedikit pun ketakutan, tanpa ada sedikit pun kekhawatiran. Dia mengatakan jangan takut, Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu, uangmu itu telah kuterima, dan seterusnya. Lalu yang kedua ialah ketika Yusuf menanyakan kabar shalom mereka dan shalom daripada ayah mereka. Di dalam ayat ke-27 di situ dicatat, sesudah itu ia bertanya kepada mereka,
Apakah mereka selamat? Itu menggunakan kata shalom. Bagaimanakah keadaan kalian? Aku berharap bahwa kalian di dalam keadaan yang sejahtera, dalam keadaan yang damai. Aku berharap kalian berada di dalam keadaan shalom. Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu juga berada di dalam keadaan shalom? Masih hidupkah dia? Dan kemudian saudara-saudaranya menjawab Yusuf dengan menyampaikan mengenai kabar shalom ayah mereka. Dalam ayat ke-28 jawab mereka, hambamu ayah kami ada di dalam keadaan shalom. Selamat, dia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Nah saudara sekalian, apakah yang dimaksud dengan konsep shalom di dalam Alkitab? Kita seringkali berjumpa orang atau kita menyapa orang shalom. Mungkin kita tidak terlalu sadar apa yang dimaksud dengan shalom, apa yang menjadi konsep shalom di dalam Alkitab. Nah saudara, ini adalah satu hal di mana kondisi ideal yang Allah rencanakan sejak pada mulanya. Apa yang Allah kehendaki saudara sekalian. Shalom itu adalah satu keadaan yang ideal. Satu keadaan yang tidak ada cacat sedikit pun. Seperti saudara membeli sebuah marmer. Marmer itu begitu sempurna. Tidak ada cacat sehelai rambut pun. Tidak ada retak sedikit pun saudara sekalian. Itu adalah yang disebut sebagai shalom. Jadi saudara membeli, misalnya saudara beli mobil, saudara lihat keadaannya sempurna, catnya tidak ada cacat. Saudara lihat mesinnya begitu baru, mesinnya ruang mesin bersih, interiornya begitu nyaman, udaranya masuk ke dalam, wah tidak ada bau apa. Saudara merasa inilah mobil dalam keadaan yang sempurna. Tapi kalau ada sedikit cacat pada bodi mobil itu, mungkin saudara merasa terganggu. Itulah namanya ketika shalom itu hilang. Sesuatu yang seharusnya ideal, seharusnya sempurna, tetapi ada cacat. Dan cacat itu mengganggu hati kita. Itulah yang terjadi ketika shalom itu kemudian rusak. Shalom adalah kondisi ideal yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan kehendaki dari mulanya. Shalom adalah juga suatu keadaan atau persekutuan yang harmonis, yang dikehendaki di antara kedua pihak yang berada di dalam ikatan perjanjian. Misalnya kita lihat di dalam Maliaki pasal kedua ayat kelima, ketika Tuhan bicara mengenai ikatan perjanjian di antara Allah dan orang-orang Lewi, di situ Tuhan mengatakan, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Dari sisi Allah, Allah menjanjikan memberikan kepada mereka satu kehidupan dan sejahtera. Dan pada pihak lain itu, di situ ada ketakutan. Bukan ketakutan dalam arti saudara kayak orang nonton film horor ya, bukan saudara. Tetapi perasaan takut yang hormat. Di sisi lain ada ketakutan. Dan ia takut kepadaku dan gentar kepada namaku. Nah di dalam perjanjian seperti itu ada ketentraman. Ada perasaan yang damai saudara. Allah memberkati. Dan pihak yang lain memberikan ketaatan. Maka di situ ada shalom. Kehadiran shalom menandakan berkat Allah di dalam relasi perjanjian dengan umatnya. Orang kalau hidup benar di hadapan Tuhan, dia hidup dengan tentram. Dia tidak ada takut, dia tidak ada gelisah, karena dia hidup seturut dengan firman Tuhan. Maka dia tahu ada berkat Tuhan yang menyertai, sekalipun dalam keadaan yang mungkin tidak senantiasa baik. Tapi kehadiran shalom menandakan berkat Allah dalam relasi perjanjian dengan umatnya. Tetapi di sisi lain, ketidakhadiran shalom menandakan rusaknya relasi itu. Kenapa bisa rusak? Karena ada dosa dan ketidaktaatan. Maka disinilah saudara kita mengerti konsep dosa. Dosa bukan sekadar perbuatan. Dosa adalah apapun yang merusak dan menghancurkan shalom itu. Di dalam Taman Eden, manusia menikmati shalom. Mereka merindukan kehadiran daripada Allah. Mereka menantikan Allah dengan begitu sangat. Tetapi pada hari mereka jatuh ke dalam dosa, mereka begitu takut mendengar langkah Allah berjalan di taman. Dan mereka menyembunyikan diri. Shalom itu sudah hilang. Maka saudara sekalian, dosa adalah apa yang merusak
dan menghancurkan shalom tersebut. Dosa adalah apapun yang menarik perhatian kita dari Allah. Dosa adalah apa yang menjauhkan kita dari kemuliaan Allah. Dulu merindukan hadirat Allah, dulu merindukan kemuliaan Allah, tetapi sekarang tidak lagi. Karena dosa telah menjauhkan, dosa telah menarik dia daripada kemuliaan Allah. Dan dosa adalah apa yang membuat kita menghina, menganggap remeh anugerah Allah. Apa yang membuat kita merusak ciptaan Allah dan manusia yang Allah cipta. Nah saudara sekalian, itulah dosa. Jikalau kita melihat seperti itu, di dalam keluarga Yusuf, masih adakah shalom? Tidak, saudara sekalian. Kita melihat apa yang dikerjakan oleh dosa di tengah-tengah keluarga itu. Di tengah daripada rumah tangga Yakub, di mana dosa membangkitkan kebencian yang menghancurkan shalom itu, saudara. Dan saudara, ketika kebencian mulai masuk, saudara jangan pikir ini dosa yang kecil. Kebencian itu akan menjalar dari satu retakan menjadi retakan-retakan seperti kaca. Ketika kaca itu mulai rusak, ada sesuatu yang membentur dia, mulai ada retakan kecil. Kita berpikir tidak apa-apa, kecil. Lama-lama retakan itu menjalar dan merusak seluruh kaca itu. Maka saudara sekalian, di dalam keluarga daripada Yusuf, dosa telah membangkitkan kebencian yang menghancurkan shalom itu. Dosa telah menarik perhatian saudara-saudara Yusuf daripada Allah. Dan dosa telah menarik saudara-saudara Yusuf dari kemuliaan Allah. Memperlakukan manusia yang dicipta Allah, yaitu saudara mereka sendiri, tidak lagi sebagai gambar rupa Allah yang seharusnya. Nah saudara sekalian, kapan shalom itu rusak? Waktu mereka jual Yusuf. Sebenarnya Alkitab sudah memberitahu kita bahwa shalom di dalam keluarga itu sudah terkoyak jauh sebelumnya. Bahkan sebelum saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada perbudakan. Saudara lihat dalam pasal 37 ayat 4 pada permulaan kisah itu. Di situ dicatat begini. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa papa lebih sayang kepada Yusuf daripada semua saudaranya, maka di situ shalom itu mulai rusak. Di situ mulai benci mereka kepada Yusuf. Dan mereka tidak mau menyapa dengan ramah. Nah, di dalam bahasa Indonesianya memang keterbatasan dalam penerjemahan, tetapi sebenarnya mereka sudah tidak bisa bicara tentang damai kepada Yusuf. Bicara di dalam damai, could not speak peace fully, atau bicara shalom kepada Yusuf. Nah, saudara, bagi mereka itu shalom adalah sesuatu hal yang sangat indah, tetapi saudaranya sudah tidak mau menanyakan kabar, tidak mau menyapa Yusuf di dalam damai. Nah saudara, kita melihat bagaimana rusaknya shalom di dalam keluarga itu. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah tidak membiarkan. Allah tidak membiarkan situasi itu. Kenapa? Karena Allah memiliki rencana bagi keluarga Yakub. Di dalam Kejadian pasal 35 ayat 11, Allah pernah berfirman kepada Yakub, "Akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan." Nah, ini sekumpulan berasal dari kata kahal dan kata yang mengacu kepada church, kepada jemaat, kumpulan umat Tuhan. Maka engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa yang hidup dalam persatuan, kesatuan yang harmonis akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Saudara sekalian, Allah pernah berjanji kepada Yakub, berjanji kepada bahwa keluarganya akan menjadi sekumpulan, a company of nations, satu kumpulan yang harmonis, yang tinggal bersama-sama di dalam kesatuan, di dalam shalom. Nah saudara, ketika Allah mengatakan sekumpulan, itu kata yang mengacu juga kepada jemaat Tuhan, kepada gereja. Maka inilah yang Allah kehendaki, saudara sekalian, bahwa umat Tuhan itu seharusnya, semestinya hidup bersama di dalam satu kumpulan yang harmonis, saudara. Jadi kalau gereja berada di dalam geger, gereja berada di dalam konflik, apakah itu yang Allah kehendaki? Tidak. Yang Allah kehendaki ialah gereja berada di dalam keadaan yang harmonis,
Gereja berada di dalam shalom. Itulah yang menjadi rencana Allah bagi umatnya. Dan ketika saudara-saudara Yusuf berada di dalam kebencian dan mereka sampai menjual Yusuf, Allah tidak membiarkan. Allah yang berdaulat tidak membiarkan rencananya dirusak oleh dosa, dirusak oleh kekerasan hati daripada manusia. Maka anugerah Allah tidak membiarkan mereka. Allah memakai sarana untuk mempersatukan mereka kembali. Sarana apa? Allah pakai bencana kekeringan. Allah pakai bencana kelaparan yang hebat untuk memaksa mereka masuk ke dalam pemulihan dari shalom yang rusak itu. Nah, di sini saudara sekalian, ketika Allah memperdamaikan, seringkali Allah memakai cara yang tidak kita inginkan. Allah memakai situasi yang tidak kita kehendaki. Melalui bencana kelaparan, mereka dipaksa untuk masuk ke dalam rekonsiliasi. Maka saudara sekalian, kadang-kadang banyak hal yang kita tidak inginkan Tuhan pakai untuk mendatangkan shalom bagi kita. Saya terus mengingat pepatah yang sudah berkali-kali saya ulangi, yaitu Allah bisa memukul lurus dengan tongkat yang bengkok. Allah bisa pukul lurus dengan tongkat yang bengkok. Kadang orang tidak kembali kepada Tuhan, Tuhan kasih berkat, tidak kembali kepada Tuhan, malah makin menjauh. Sehingga Tuhan memakai apa? Memakai sakit penyakit. Tuhan memakai kebangkrutan usaha dia. Tuhan memakai situasi yang tidak dia inginkan untuk membawa dia kembali kepada Tuhan. Saya mengingat kisah dari yang pernah diceritakan oleh seorang hamba Tuhan, bagaimana berpuluh-puluh tahun lalu di Jakarta ada suami istri baru menikah, punya anak yang masih balita, anak yang mereka begitu sayang. Ini adalah cucu daripada seorang majelis di salah satu gereja di Jakarta. Lalu kemudian anak yang masih kecil itu dibawa jalan-jalan dulu di Blok M, masih jarang, tidak banyak mall di Jakarta. Lalu ketika di eskalator, anak itu bermain, dia bermain di itu pegangan eskalator itu, dan ada celah yang sempit, yang celah yang bagi kita, mungkin kita orang dewasa tidak mungkin lewat, tapi anak itu bergantung di situ. Lalu kemudian dia lolos lewat celah itu dan jatuh dari lantai, saya nggak tahu lantai 3 mungkin, dan anak itu meninggal. Saudara sekalian, orang tuanya tidak bisa terima, mamanya begitu berduka, terus memasukkan barang-barang anak itu ke dalam peti. Mereka sibuk keluarkan, mamanya sibuk masukkan karena terlalu penuh. Ketika mamanya pingsan karena sedihnya, mereka keluarkan lagi. Nah saudara, di dalam malam penghiburan, opanya mengatakan, seringkali Tuhan menarik kita, perhatian kita kembali kepadanya melalui cara yang kita tidak inginkan. Seringkali kita selalu fokus kepada uang di kantong kita. Seringkali Tuhan ambil supaya kita lihat ke atas. Seringkali kita terus lihat ke bawah. Dan kadang-kadang melalui keadaan yang kita tidak inginkan, Tuhan membawa kita melihat bahwa Dia ada. Nah saudara sekalian, melalui bencana kelaparan dan kekeringan yang hebat, Tuhan memaksa mereka masuk kepada pemulihan daripada shalom yang rusak itu. Maka di sini bencana menjadi sarana bagi Allah memulihkan shalom. Dan sesungguhnya juga kita melihat Tuhan bekerja di dalam segala hal. Tuhan sudah mempersiapkan juga Yusuf. Walaupun Yusuf begitu pahit hatinya, tapi Tuhan sudah mempersiapkan hati Yusuf untuk pertemuan tersebut, untuk mengupayakan shalom. Kapan? Tuhan mempersiapkan selama 13 tahun Yusuf berada di dalam sekolah. Sekolah apa? Bukan sekolah resmi, tetapi sekolah pembentukan karakter. Nah saudara, berpuluh tahun lalu ada sekolah yang melatih supaya orang punya cara berjalan, punya cara bersikap, cara makan yang memberikan dia satu identitas yang lebih terhormat. Tetapi saudara sekalian, sekolah yang Tuhan berikan lain. Kadang kita kejar sekolah tinggi, tapi sekolah yang Tuhan kasih itu beda. Yusuf menjalani sekolah 13 tahun. Sekolah pembentukan karakter. Bagaimana dia dibuang saudaranya. Dia dijual sebagai budak. Dimasukkan ke dalam penjara. Dan itu adalah SLB. Sekolah luar biasa bagi Yusuf. Untuk mendidik karakter Yusuf. Meluaskan hatinya.
Orang-orang yang berada pernah dalam kesusahan, Tuhan memberikan hati yang luas. Saya pernah membaca biografi daripada Abraham Lincoln. Dia orang yang muda sangat arogan. Dia orang yang sangat mudah bertengkar berantem. Bahkan pernah hampir duel pistol dengan orang yang dia benci. Dia orang yang sangat penuh dengan confident, penuh dengan emosi yang meledak-ledak. Seringkali dia berseteru dengan orang lain. Tetapi Tuhan memimpin dia melewati kesulitan demi kesulitan. Mendidik dalam sekolah karakter itu, saudara sekalian. Sehingga akhirnya dia menjadi orang besar yang Tuhan pakai. Salah satu presiden yang terbesar hati paling luas di dalam sejarah Amerika. Dan orang mencatat bagaimana kalau dia marah, dia tulis surat maki-maki, dia tidak pernah kirim, dia buang. Tulis lagi, dia buang, saudara sekalian. Nah, bagaimana cara Tuhan membentuk seseorang itu ajaib, saudara sekalian. Tuhan sudah mempersiapkan hati Yusuf. Sehingga satu hari ketika mereka bertemu, walaupun Yusuf ada kepahitan, tetapi dia bisa menerima saudaranya. Hatinya sudah Tuhan luaskan. Orang yang dipakai Tuhan bukan orang yang pintar, saudara sekalian, tapi orang yang hati luas. Banyak orang yang pintar, sekolahnya tinggi, belajarnya luar biasa, tapi hati sempit. Bagaimana Tuhan bisa pakai? Yusuf, Tuhan persiapkan hatinya luas. Maka ketika saudaranya datang, Yusuf menerima mereka. Mereka sembah sujud kepada Yusuf. Perhatikan, Yusuf tidak pernah mengatakan, tuh, lu sujud ya. Nah, ini persis mimpiku dulu. Nah, dulu kamu tidak mau terima, sekarang mau tidak mau kamu terima. Tuhan sudah kasih tahu, saya akan menjadi pemimpin yang terbesar. Sekarang lihat ya, terbukti, kapok kalian ya. Tidak, saudara sekalian, Yusuf tidak pernah mengatakan itu. Lalu Yusuf itu akhirnya hanya menahan salah seorang saudaranya. Yusuf bukan menahan 9 saudara, kirim 1 pulang jemput Benyamin. Tidak, Yusuf melembutkan hatinya. Yusuf hanya tahan Simeon, supaya apa? Yang lain bawa Benyamin datang. Lalu ketika mereka pulang, Yusuf tidak bilang, pulang tangan kosong, rasain lu semua, biar tahu tidak ada makanan kayak apa. Tapi tidak, Yusuf kasih berlimpah. Mereka bawa pulang gandum supaya bisa makan. Bahkan Yusuf sebagai tambahannya, Yusuf kasih bekal makan di jalan. Wah, Yusuf ini sudah kasih, bawa pulang banyak gandum, kasih rantang lagi, saudara. Bawa pulang makan di jalan. Wah, ini saudara, ini kalau kita kasih bekal makan di jalan itu berarti apa? Kita peduli jangan sampai dia kelaparan. Karena apa? Karena sebenarnya kita sayang. Karena kita peduli dengan orang-orang itu. Yusuf walaupun saudaranya pernah jahat sama dia, dia kasih bekal, saudara. Bekal, dan bukan cuma itu. Uang saudaranya Yusuf bisik-bisik kepada kepala rumah tangganya. Jangan ambil uangnya. Balikin di dalam karungnya mereka. Wah, ini saudara, hati seperti itu. Saudara, walaupun Yusuf galak-galak ya, galak di depan saudaranya ya, tapi hatinya begitu lembut. Jadi kalau orang zaman dulu ya, mungkin anak-anak zaman sekarang tidak mengerti ya. Orang zaman dulu sebutnya apa? Muka rembo hati rinto. Nah, saudara tahu ya, orang zaman dulu tahu ya. Rinto kalau bikin lagu itu lagu-lagunya, aduh, lagu-lagu cinta, mendayu-dayu begitu ya. Tapi kalau lihat rembo kan, wah, seorang diri ganas, garang, saudara. Di depan muka rembo, tapi hatinya rinto, saudara. Maka Yusuf ini luar biasa hatinya. Tetapi di sisi lain Allah juga bekerja mendatangkan perubahan di dalam hati saudara Yusuf. Nah, saudara, tadi kita baca ya, Kejadian pasal 42 ayat 21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, apa? Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita. Loh, tahu? Mereka bilang kita tanggung akibat dosa kita terhadap adik kita. Bukankah kita lihat dulu bagaimana sesak hatinya ketika dia mohon belas kasihan kepada kita. Tapi kita tidak mau dengar permohonannya. Kita hati sudah bolengsing, saudara. Tidak peduli. Yo, susah-susah sendiri. Kita dulu tidak peduli kepada dia. Sekarang Tuhan menimpakan kepada kita akibat daripada dosa kita. Itulah sebabnya kesesakan itu menimpa kita. Nah, saudara, dari ayat ini kita membaca. Mereka sekarang sadar. Mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu dosa. Dulu mereka rasa ini benar, pantas kok. Nah, kadang-kadang ya kita bersalah sama orang, kita rasa pantas kok.
Saya pantas marah, saya pantas menganiaya dia, saya pantas mukulin dia. Nah, kita merasa pantas, saudara sekalian. Tapi di sini sekarang mereka sadar, yang mereka lakukan itu tidak patut. Yang mereka lakukan itu dosa. Yang mereka lakukan itu pelanggaran terhadap shalom yang Tuhan kehendaki. Di sini mereka mulai sadar konsekuensi, akibat daripada dosa mereka. Dan saudara jangan lupa, saudara lihat mereka sebut itu Yusuf sebagai adik kita. Nah ini ya, sebelumnya coba di dalam Kejadian pasal 37 ayat 19, mereka sebut Yusuf siapa? Tukang mimpi. Nah saudara, kalau tukang ledeng masih mending, ada gunanya ya. Kalau tukang mimpi, tidak ada gunanya saudara. Mimpi tok, tidak ada kerjanya. Nah saudara, mereka sebut Yusuf tukang mimpi. Lalu di dalam ayat 32 mereka sebut sebagai waktu bawa pulang jubah itu, mereka suruh antar kepada Yakub dengan pesan, ini kami dapati. Silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Mereka sebutnya sebagai anak Bapak. Nah saudara, saya pernah mendapati antar saudara tidak akur. Jadi kalau dia cerita tentang saudaranya, dia bukan bilang saudaraku, dia bilang itu anak bapakku. Dia tidak bilang saudaranya karena saking bencinya dia tidak mau bilang itu saudara dia. Dia bilang itu anak papaku. Itu anak papaku yang satu itu. Wah, tahulah memang seperti itu. Tetapi sekarang mereka sebut apa? Adik kita. Relasi itu mulai Tuhan bangkitkan. Kerinduan, ada kepedulian bahwa dia bukan lagi cuma anak Bapa, anak Yakub, tetapi dia adalah adik kita, saudara kita. Lalu di dalam Kejadian ayat 42 ayat 28 di situ saudara dapati satu kalimat yang indah. Katanya kepada saudara-saudaranya, waktu temukan uang di dalam karung, mereka mengatakan, uangku dikembalikan. Kaget yang takut saudara. Kalau saudara dikembalikan uang, saudara kaget ya. Kaget yang senang dong ya. Loh, kok dikembalikan? Puji Tuhan, haleluya, begitu ya. Nah saudara, tapi mereka tidak. Mereka mengatakan, cilaka uang dikembalikan. Ada di dalam karungku. Lalu hati mereka jadi tawar. Mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Saudara, apa yang menarik kalimat ini? Apa juga yang diperbuat Allah kepada kita? Saudara, apa menariknya kalimat ini? Saudara perhatikan ya. Inilah kali pertama kita dengar nama Tuhan keluar dari mulut saudara-saudara Yusuf. Pertama kali saudara, kita dengar kalimat kata Tuhan keluar dari mulut saudara-saudara Yusuf. Dan itu menjadi satu tanda adanya perubahan yang sedang bekerja di antara mereka. Maka kita melihat mulai Tuhan kerjakan sesuatu. Hidup yang berpusat kepada diri sekarang menjadi hidup yang berpusat kepada Allah. Dari hidup yang mengandalkan diri, bertindak semaunya, menuju kepada hidup yang melihat kedaulatan Allah di dalam hidup mereka. Nah saudara, kadang-kadang saudara kita harus bersyukur kalau Tuhan mendatangkan kesusahan. Loh, siapa yang bersyukur kalau kesusahan? Saudara perhatikan, kalau tidak ada kesusahan, mungkin mereka tidak melihat dengan cara seperti itu. Sekarang mereka mulai sadar, hidup ini tidak bisa andalkan diri. Hidup ini andalkan Tuhan. Mereka mulai melihat kedaulatan Allah atas hidup mereka. Maka kita bisa katakan, ini sebagai secercah pengharapan. Secercah pengharapan bagi dipulihkannya shalom itu. Ini adalah satu tanda dari pertobatan. Nah saudara, pertobatan itu apa? Pertobatan itu adalah U-turn. Istilah pertobatan itu adalah istilah U-turn. Saudara pergi gereja, salah jalan. Tiba-tiba saudara lihat, loh kok petunjuknya Solo, Semarang. Loh kok aku mau ke Geri Citra, kok ke sana? Yang saudara lakukan apa? Tidak apa-apa deh, sekalian jalan-jalan. Tidak, saudara putar arah. Putar arah kembali ke arah yang seharusnya. Nah saudara, pertobatan itu adalah U-turn. Dan ini adalah tanda di mana membawa kepada shalom. Nah saudara, kita melihat ya, ketika Tuhan mengubahkan cara pandang, barulah seseorang bisa mendapatkan shalom. Kenapa saudara hari ini tidak hidup dalam shalom? Mungkin cara kita melihat sesuatu itu belum beres. Mungkin cara kita belum seturut dengan kehendak Allah. Kalau kita mundur sejenak kepada ibu daripada anak-anak Yakub, yaitu Lea dan Rahel, saudara bisa lihat ya.
Perubahan sikap hati membuat Tuhan mendatangkan shalom. Perubahan sikap hati membuat Tuhan memakai seseorang itu. Saudara lihat, Lea dengan Rahel, siapa yang lebih cantik? Lea dengan Rahel, siapa yang lebih cantik? Rahel. Nah, saudara sekalian, Rahel lebih cantik. Lalu saudara sekalian, Yakub cintanya kepada Rahel. Yakub rela kerja 7 tahun demi mendapatkan Rahel. Dan akhirnya Yakub nikah dengan Lea karena ditipu. Nah, saudara sekalian ya, Yakub mau nikah dengan Rahel karena cintanya menggebu-gebu. Rahel cantik, perawakannya, matanya bersinar-sinar, saya nggak tahu ya, kayak apa ya. bercahaya, saudara sekalian. Saudara kalau lihat orang matanya bercahaya, wah rasanya aneh, ini apa ya. Terus Lea pasti tidak menarik, dan juga sikapnya Rahel itu persis Yusuf. Yusuf itu persis mamanya loh. Wajahnya rupawan, sikapnya manis. Wah, ini kombinasi mematikan, saudara. Wajah BTS, hati apa ya, saya nggak tahu ya. Wah, ini kombinasi mematikan, saudara, mendapati seperti itu. Rahel seperti itu. Wajahnya, matanya bercahaya, lalu kemudian sikapnya manis, elok, saudara. Lea susah bersaing. Lea hanya bisa menang kalau gelap, nggak bisa lihat. Maka Lea hanya bisa dapat Yakub ketika lampu dimatikan semua. Baru dia bisa mendapatkan Yakub. Dalam keadaan terang, Yakub nggak mungkin pilih dia. Jadi Lea hidup dalam keadaan hati yang iri. Iri kepada saudarinya yang lebih cantik, yang lebih dicintai Yakub. Tetapi Tuhan memberkati Lea. Tuhan kasih Lea anak. Rahel belum. Nah, ketika Ruben lahir, Lea memuji Tuhan. Karena apa? Nah, saudara perhatikan ya. Lea memuji di dalam Kejadian 29 ayat 32. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamanya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Aku ini yang paling kasihan. Aku ini yang paling merana. Tidak dicintai suami. Sekarang Tuhan kasih anak. Maka dengan lahirnya Ruben, sekarang tentu aku dicintai oleh suamiku. Wah, suamiku pasti sayang, pasti cinta sama aku, lahirnya Ruben. Nah, sudah lihat ya, dia berpusat kepada dirinya, kesusahannya itu. Lalu kemudian dia dikaruniai anak kedua, Simeon. Dan dia bersuka. Karena apa? Nah, saudara perhatikan ya, karena apa? Dalam ayat 33, mengandunglah pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka dia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Nah, hidupnya terus berpusat. Aku tidak dicintai, aku tidak dicintai. Nah, saudara lihat. Lalu dia mengatakan, diberikannya Tuhan pula anak ini kepadaku. Maka dia menamai anak itu Simeon. Jadi waktu Ruben lahir, karena apa? Dia terus merasa dia tidak dicintai. Dia merasa hidupnya begitu merana, sengsara. Lalu ketika Lewi lahir, sama, saudara sekalian. Sekarang anak ketiga lahir. Si Simeon lahir sama. Lalu anak ketiga lahir, Lewi. Di dalam Kejadian 29 ayat 34. Kembali dia bersuka cita karena apa? Karena dia sekarang rasa, wah, sudah 3 anak ini. 3 anak, hat-trick, saudara sekalian. Sementara Rahel masih kosong. Ini sudah menang 3-0. Dia merasa sekarang suaminya pasti mencintai dia. Kembali berpusat kepada diri, saudara. Dia mengatakan, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Dia tidak pernah yakin Yakub itu cinta sama dia. Maka dia merasa kali ini pasti lebih erat. Sudah kasih 2 anak, sekarang anak ketiga pasti lebih erat. Karena aku telah melahirkan anak ketiga, itulah sebabnya dia menamai anak itu Lewi. Saudara capek nggak hidup seperti itu? Capek nggak hidup berkompetisi? Hidup berkompetisi. Saya sudah melayani sebagai hamba Tuhan juga bisa ya, saudara. Orang bisa mengatakan, saya sudah melayani lebih banyak daripada dia. Tapi kok enggak puas? Kok enggak ada perasaan tentram, enggak ada perasaan shalom? Saya mau lebih banyak lagi supaya dia kalah. Bukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu bahayanya hamba Tuhan ya. Kita bisa masuk ke dalam perasaan kompetisi bersaing, saudara. Lea terus merasa seperti itu. Sampai kapan? Nah, saudara bayangkan, saudara perhatikan. Ketika Yehuda lahir, barulah Lea menikmati shalom. Menemukan shalom itu. Ketika dia bisa mengalahkan keegoisan yang ada dalam hatinya. Dan Lea menggantinya dengan apa?
pujian yang tulus kepada Allah. Pujian kepada kemuliaannya, hidup yang berpusat kepada Allah. Di ayat ke-35 mencatat mengandung pulalah dia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka dia berkata, sekali ini aku mau bersyukur kepada Tuhan. Tidak lagi aku pikir kesengsaraanku, tidak lagi aku pikir Yakub supaya cinta kepadaku, tidak. Sekarang yang aku peduli adalah syukur kepada Tuhan. Glory to God. Itulah sebabnya dia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu dia tidak melahirkan lagi. Pada saat itu ya saudara, kemudian Tuhan masih kasih lagi anak. Nah saudara, betapa berbedanya ya. Maka Tuhan kemudian pakai anak yang mana sebagai jalur keturunan Mesias. Bukan Ruben, bukan Simeon, bukan Lewi. Allah akan menghadirkan kemuliaannya melalui garis keturunan Yehuda. Melalui garis keturunan itu, the Prince of Peace, Shalom, Sang Raja Damai akan lahir ke dalam dunia. Oleh karena Yehuda berarti dia yang memuji Tuhan. Saudara sekalian, Shalom itu terwujud ketika manusia kembali kepada desain yang mula-mula dari Tuhan. Manusia dicipta Allah sebagai gambar Allah yang hidupnya itu akan menemukan arti, menemukan sukacitanya. Di dalam apa? Di dalam hidup yang berpusat kepada Allah. Dia akan berada dalam shalom ketika dia menemukan relasi dengan Allah. Ketika Allah mewujudkan shalom secara vertikal itu adalah inisiatif sepenuhnya daripada Allah, dan kita dilahirbarukan, kita dibenarkan. Disitulah kita kemudian menyadari dosa-dosa kita. Tetapi pemulihan shalom tidak berhenti sampai di situ. Saudara, waktu kita jadi orang percaya, Tuhan biarkan kita selama berpuluh tahun, bertahun-tahun tetap berada di dunia ini. Saudara sekalian, pemulihan shalom tidak berhenti di situ. Allah membawa kita masuk ke dalam proses pengudusan, sanctification, di mana kita dimampukan berdamai dengan dunia, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan orang lain, dan berdamai dengan musuh-musuh kita. Dan kita menjadi agen perdamaian. Yang apa? Menghadirkan shalom di tengah dunia ini. Saudara, berbahagialah. Di mana saudara datang, keadaan menjadi damai. Di mana saudara datang, keadaan menjadi tenang. Di mana saudara datang, orang diperdamaikan. Pertama-tama dengan Tuhan dan dengan sesama mereka. Betapa celakanya. Dimanapun kita pergi, terjadi konflik. Dimanapun kita pergi, terjadi perseteruan. Tuhan menjadikan kita sebagai agen perdamaian di tengah dunia. Tetapi pengudusan itu bukan proses yang instan. Saudara, jadi orang Kristen tidak pernah instan. Tidak pernah serta-merta langsung jadi, saudara. Pekerjaan pengudusan itu seringkali prosesnya lambat. Prosesnya menyakitkan. Sakit, saudara sekalian. Tetapi kita patut mengucap syukur. Kita patut menyambut dengan sukacita setiap langkah kecil perubahan. Saudara mungkin mengatakan, istriku tidak berubah-ubah, suamiku tidak berubah-ubah. Saudara, jangan harap serta-merta langsung berubah. Kita bersyukur setiap langkah kecil yang Tuhan nyatakan. Ada pepatah lama yang mengatakan, kita lihat, we are justified by grace, but sanctified by struggle. Ini satu kalimat yang indah, saudara. Saudara, dibenarkan Allah dari seorang yang berdosa menjadi orang yang benar, itu oleh anugerah Allah. We are justified by grace, but sanctified by struggle. Kita dikuduskan melalui pergumulan demi pergumulan, saudara. Apa yang perlu kita sadari adalah, di dalam mencapai damai yang sejati satu dengan yang lain, kita harus ada kesadaran bahwa kita ini adalah manusia yang bercacat celah. Kita adalah orang yang bersalah satu dengan yang lain. Kita bukan orang yang sempurna. Kita mungkin selalu merasa orang lain yang melukai aku, orang lain yang bersalah kepada aku. Tetapi di dalam mencapai shalom yang dipulihkan, kesadaran itu harus ada bahwa kita adalah manusia yang bercacat. Paulus mengatakan tadi di dalam bacaan bertanggapan kita dalam surat Timotius, Paulus mengatakan, akulah orang yang paling berdosa. Ini adalah pekerjaan Injil. Nah saudara, kita adalah orang yang bersalah satu dengan yang lain, yang pernah melukai orang lain, terutama bersalah kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi problem adalah kita selalu melihat kesalahan pada pihak yang lain. Seperti Lea melihat ini salahnya Yakub, ini salahnya Rahel,
Atau seperti saudara-saudara Yusuf melihat ini salahnya Yusuf. Atau seperti kita pada hari ini mungkin menuduh Tuhan jahat. Kenapa Tuhan taruh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah taman? Kita menuduh Tuhan yang menyebabkan manusia masuk ke dalam penderitaan. Kita menuduh orang lain yang menyebabkan keadaan kita pada hari ini. Tetapi saudara sekalian, di sini pertama-tama apa yang kita harus lakukan? Kita membereskan diri di hadapan Tuhan. Saudara, kita sangat membutuhkan berita Injil. Injil bukan sekadar saudara percaya masuk surga, tapi Injil membangkitkan kesadaran bahwa I am sinner and I need the grace of God. Membutuhkan anugerah Tuhan yang membereskan itu. Kesadaran bahwa kita orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Nah saudara, turning point, walaupun kecil kita lihat ya di dalam kisah Yusuf ya, turning pointnya ketika mereka mulai melihat bahwa kejahatan yang dulu mereka lakukan terhadap Yusuf, itu pertama-tama dan yang paling utama adalah dosa melawan Allah. Dosa yang telah merusak shalom yang Allah kehendaki. Dosa yang patut mendapatkan hukuman. Nah saudara, jikalau Allah ingin membalaskan dosa saudara-saudara Yusuf, Allah bisa saja biarkan mereka mati kelaparan di Kanaan. Tapi itu bukan apa yang Allah rencanakan. Jauh sebelum mereka menyadari dosa mereka, Allah sudah mengatur segala sesuatu untuk menyelamatkan hidup mereka. Saudara ingat minggu lalu saya bahas Roma pasal 5 ayat 8. Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Ketika saudaranya berdosa, Tuhan sudah merancangkan keselamatan bagi mereka. Dan yang paling ajaib, penyelamatan hidup mereka terletak pada bagaimana Allah melalui dosa mereka yang begitu buruk menggenapkan rencana keselamatannya. Ini bagi saya ajaib ya. Bahwa Allah menyelamatkan mereka melalui dosa mereka yang begitu buruk. Apa yang mereka lakukan? Pengkhianatan terhadap anak daripada bapa. Anak yang paling dikasihi daripada bapa mereka, Yakub, telah membawa anak itu kepada perbudakan, kepada penderitaan, kepada kehinaan, ketidakadilan, yang mana justru nantinya itu menjadi sarana yang membawa Yusuf kepada posisi dan kuasa yang memampukan dia untuk menyelamatkan banyak nyawa. Jadi apa yang mereka lakukan? Berkhianat. Mereka berkhianat kepada siapa? Kepada anak yang paling dikasihi oleh bapa mereka, yaitu Yusuf. Dan pengkhianatan itu membawa Yusuf kepada penderitaan yang hebat selama 13 tahun. Tetapi melalui penderitaan itu, Yusuf akhirnya naik ke posisi yang tinggi sebagai orang nomor 2 mendapatkan kuasa, dan itulah yang Tuhan pakai untuk memampukan dia menyelamatkan seluruh keluarganya dan banyak bangsa yang berada di sekitar situ. Nah saudara, waktu kita memikirkan ini mengingatkan kita kepada Kristus, mengingatkan kita kepada Yesus. Yusuf adalah bayang-bayang daripada Kristus yang akan datang. Yusuf adalah bayang-bayang yang mendahului kedatangan daripada Yesus. Yusuf anak terkasih daripada bapaknya. Yesus adalah anak terkasih daripada bapaknya, yang menderita pengkhianatan daripada saudara-saudaranya, orang-orang sebangsanya sendiri. Yesus menderita ketidakadilan. Yesus menderita penghinaan. Yesus menderita sengsara, kematian oleh tangan daripada saudara-saudaranya. Yesus menderita oleh karena kita, oleh karena dosa-dosa daripada kita. Tetapi melalui penderitaan itu, melalui ketidakadilan, kesengsaraan dan kematian sang anak yang terkasih daripada bapaknya, Allah memakainya untuk menyelamatkan kita, sebagaimana Allah pakai Yusuf menyelamatkan saudara-saudaranya. Yesus bangkit daripada kematian dan dia diangkat ke tempat yang tertinggi. Dan dari tempat yang tinggi itu seperti Yusuf, dia memberikan kita hidup yang baru. Dia mengutus Roh Kudus kepada kita. Dia memberikan pengharapan hidup yang kekal. Tetapi tidak seperti Yusuf. Yesus tidak menunggu sampai dipaksa oleh keadaan untuk berdamai. Yusuf dipaksa oleh tangan yang kuasa, tapi Yesus tidak. Dia memberikan dengan kerelaan hatinya, menghadirkan shalom itu bagi kita. Maka saudara, di dalam Kristus ada harapan bagi pemulihan shalom.
Kita patut terus mendoakan. Kita patut terus berharap bahwa Tuhan boleh memulihkan shalom. Sebab Dia telah mengerjakan pendamaian yang terbesar, yaitu antara Allah dengan kita. Maka Dia memakai kita menjadi agen perdamaian. Menghadirkan shalom di tempat dimanapun kita berada. Saudara di tempat kerja menghadirkan shalom. Saudara di keluarga menghadirkan shalom. Saudara di gereja menghadirkan shalom. Saudara, kita dipanggil menjadi agen pendamaian, agen daripada shalom yang dipulihkan itu. Maka biarlah kita boleh berdoa, Tuhan, pakai hidupku, bukan mendatangkan konflik. Konflik terlalu mudah untuk kita datangkan. Konflik terlalu gampang, saudara sekalian, untuk dimunculkan. Tetapi shalom bagaimana? Maka biarlah kita doa, Tuhan, pakai apa yang ku kerjakan, pakai apa yang ku katakan, pakai apa yang Tuhan berikan potensi dalam hidupku untuk menghadirkan shalom. Amin. Mari kita boleh masuk dalam doa. Kami berdoa, Tuhan, dan memohon bahwa Engkau yang sudah memperdamaikan kami, kiranya Engkau memakai kami menjadi agen perdamaian. Betapa mudahnya dunia ini jatuh ke dalam konflik. Betapa mudahnya perseteruan itu bangkit. Betapa mudahnya kebencian itu dipupuk menjadi permusuhan yang hebat, menjadi konflik yang akan memakan korban tidak habis-habisnya. Betapa mudahnya, Tuhan. Tetapi tidak mudah untuk menghadirkan shalom. Tapi kami bersyukur jikalau Tuhan telah memulihkan shalom di dalam hidup anak-anak-Mu. Dan Tuhan menghadirkan shalom melalui anak-anak-Mu yang telah diperdamaikan. Tuhan, pakai kami. Pakailah segala potensi talenta yang Tuhan telah berikan. Pakailah pekerjaan tangan kami. Pakailah lidah kami untuk mendatangkan shalom dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan, pulihkan keluarga-keluarga yang sedang berada dalam konflik. Biarlah Tuhan menghadirkan shalom, memulihkannya. Tuhan memulihkan juga relasi yang sedang retak. Tuhan memulihkan persekutuan yang sudah berantakan. Biarlah semuanya boleh kembali dibawa kepada damai, kepada shalom yang sejati yang Tuhan boleh kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa dan kami mau mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.